Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to this video about bedah kisi-kisi ujian madrasah. Kita ke bagian keempat dari seri video ini. Kita kali ini akan membahas tentang short message. Kita mulai saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Short message, apa itu short message? Jadi short message itu adalah pesan singkat. Nah, pesan singkat ini biasa dikirim melalui WA, kalau yang sekarang WA atau DM atau yang lain-lain yang secara elektronik, tapi zaman dulu masih juga ada yang ditulis, misalkan tidak ketemu orangnya ditulis di selembar kertas. Nah, kemudian ditempel di mana, di mejanya agar dibaca. Nah, short message contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini short message yang tulisan ya. Jadi yang tulisan, yang model tulisan seperti ini, yang ditulis di dalam kertas terus ditempelkan. Jadi yang perlu kita pahami adalah di sini bagian-bagiannya. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama di sini ada Dear Galang, berarti ini Galang ini adalah penerima. Nah, penerima dari kepada Galang, berarti kan Galang ini adalah nama penerima pesan tersebut, short message-nya tersebut, berarti kepada Galang. Terus yang di bawah ini biasanya adalah nama writer atau sendernya, penulis atau pengirimnya, Galih. Nah, ini jangan sampai terbalik. Nanti biasanya kalau model yang teks WA itu bisa terbalik. Jadi ingat-ingat, ini kalau ada dear berarti ini kepada yang terhormat, itu kalau dalam bahasa Indonesianya Galang, berarti ini receivernya, penerimanya. Oke, langsung saja kita ke kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya seperti ini. Tadi berarti ada 2 soal nanti tentang materi fungsi sosial dan struktur teksnya. Yang pertama tentang tujuan penulisan dan yang kedua adalah rincian informasi. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, ya, contoh soalnya yang sesuai dengan kisi-kisi ini, kita alangkah baiknya memahami dulu dari isi dari short message ini. Jadi pendek saja, perlu kita pahami secara penuh karena tidak memakan waktu banyak untuk membaca. Oke, langsung saja ya. Dear Galang, kepada Galang, how are you? Bagaimana kabarmu? Here's the information you need. Ini adalah, di sini adalah informasi yang kamu butuhkan. The examination, ujian will be held soon, akan diselenggarakan atau diselenggarakan segera. Starting on March 29th, mulai tanggal 29 Maret tahun 2021. Calculator and dictionary are not allowed. Kalkulator dan kamus tidak diizinkan. Allowed diizinkan, are not allowed tidak diizinkan. Arriving late will not be tolerated. Datang terlambat tidak akan ditoleransi. The first day will be Indonesian. Hari pertama jadwalnya akan bahasa Indonesia. The second day, hari kedua bahasa Inggris. The third day will be math. Matematika. Dan the last day, dan hari terakhir adalah science, IPA. Don't forget to bring your examination card. Jangan lupa untuk membawa kartu ujianmu. See you soon. Sampai jumpa segera. Take care. Hati-hati. Galih, berarti ini pengirimnya Galih. Ya, cukup mudah ya ini dipahami. Coba kita lihat langsung ke contoh soalnya. Jadi from the text we can say that, dari teks we can say that, kita dapat mengatakan bahwa, berarti ini dicari pernyataan-pernyataan ini pasti salah satu ada yang sesuai teks, yang 3 tidak. Coba kita teliti ketidakcocokan yang A. Galang should study English for the first test of the examination. Galang sebaiknya belajar bahasa Inggris for the first test. Nah, first test kita lihat di sini, first day-nya Indonesian, bukan English, berarti ini nggak cocok dengan teks. Yang C, Galang does not need any information. Galang tidak butuh
informasi apapun. Padahal di sini dikatakan kepada Galang ini adalah informasi yang kamu butuhkan. Berarti salah. Terus 10 minutes late is still tolerated. Di 10 menit terlambat itu masih ditoleransi. Padahal di sini tadi arriving late, datang terlambat, will not be tolerated. Tidak akan ditoleransi. Jadi ini juga salah. Nah, yang benar adalah yang sesuai dengan teks adalah calculator is prohibited during the examination. Kalkulator itu dilarang. Kalau di sini pakai not allowed, tidak diizinkan. Kalau di sini langsung ganti pakai prohibited during the examination. Prohibited itu juga artinya dilarang. Kalau allowed kan diizinkan, tapi dikasih not berarti tidak diizinkan. Nah, during the examination, selama ujian. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Ini tadi ada information, kadang milihnya ada information, di sini ada information, milih information. Ada late, di sini juga late. Nah, ini perlu dipahami juga. Nah, di sini prohibited tidak ada, adanya not allowed. Oh, berarti salah. Nah, ini kadang mengecoh. Ya, itu hati-hati ya. Jadi harus dipahami tadi. Kata kuncinya adalah not allowed. Allowed itu diizinkan, kalau not allowed berarti tidak diizinkan. Prohibited dilarang. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal yang kedua dari teks short message ini. Di yang kedua ini, based on the text, berdasarkan teks, what is prohibited during the examination. Nah, kata-katanya ini tadi sama dengan ini ya, prohibited, apa yang dilarang selama examination. Ya, jelas kalkulator. Di sini ada nggak? Ada, tetapi kita lihat dulu kata depannya. To bring an examination class. To bring, membawa, padahal harus membawa. Don't forget to bring, jangan lupa membawa, berarti salah. To be punctual. Nah, punctual di sini nggak ada, kebetulan adanya tadi late. Punctual itu sama dengan on time atau tepat waktu. Nah, ini yang dilarang apa? Yang dilarang masuk tepat waktu, nggak pas. To buy a calculator, untuk membeli kalkulator. Untuk memberi kalkulator. Padahal di sini kalkulatornya tidak untuk membeli, tapi diizinkan nih, berarti menggunakan. Berarti yang pas adalah to use a dictionary in class, untuk menggunakan dictionary apa? Di sini juga ada dictionary kan, kalkulator, and dictionary yang tidak diizinkan. Dictionary and in class. Nah, makanya yang paling pas ini. Seandainya ini tidak ada to buy, berarti kalkulator sebenarnya juga. Makanya ini yang membuat salah adalah to buy, membeli bukan menggunakan. Nah, yang paling pas adalah to use dictionary in class. Okay, that's all for this video about short message. We will continue for other materials in the next video. See you. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.